Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat tani dimanapun berada. Ini sore ini kita akan mengaplikasikan ya cara fermentasi untuk media tanam. Media tanam kita nanti di sini kita akan tanam cabai. Dan ini kita aplikasikan dalam jumlah yang sedikit aja dulu guys, supaya lebih cepat dan lebih jelas. Jadi saya sudah siapkan medianya. Jadi pertama itu adalah media dari sekam mentah, terus sekam bakar, tanah, dan kohe. Kohenya bebas, bisa sapi, bisa ayam, dan bisa juga kambing guys. Penting perbandingannya adalah satu karung dan setengah karung. Jadi satu karung sekam mentah, satu karung sekam bakar, satu karung tanah, dan setengah karung kohe. Karungnya seperti ini guys. Jadi karungnya seperti ini guys. Oke, dilanjut. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsi daripada media tanam kita, yaitu fungsi daripada sekam mentah adalah untuk porositasnya atau tingkat kegemburan atau porosnya sangat baik ya guys. Nah, terus sekam bakar membantu menggemburkan tanah atau meningkatkan sirkulasi udara serta memberikan nutrisi bagi tanaman. Sekam bakar itu bersifat steril dan membantu mengontrol pertumbuhan hama serta penyakit dalam tanaman. Itu guys. Jadi setelah itu tanah itu sebagai tempat tumbuh atau tanah menyediakan nutrisi atau oksigen untuk mendukung atau untuk pertumbuhan akar. Jadi pada dasarnya tanah itu untuk tempat tumbuh atau untuk mendukung pertumbuhan akar dan berperan juga dalam siklus nutrisi pengolahan sisa-sisa organik. Setelah itu pupuk kandang. Pupuk kandang sangat dianjurkan untuk dipakai karena dia menyediakan unsur hara makro ataupun mikro yang dibutuhkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan mikroorganisme. Bisa juga meningkatkan kapasitas tanah menahan air. Gitu guys. Jadi itu sekilas fungsi daripada media tanam kita. Setelah itu kita lihat pencampurannya, bahan fermentasinya ya. Di bawah sini ada, saya cuma sederhana pakai yang M4, molase kan dari tetes tebu, tapi kalau tidak ada dari tetes tebu seperti saya, gula merah dan kapur dolomit guys, serta air sekitar 15 liter. Jadi fungsi-fungsi daripada M4 itu meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman secara keseluruhan atau meningkatkan kesuburan tanah. 2, meningkatkan keragaman mikro dalam tanah, meningkatkan penyerapan nutrisi, mengurangi hama dan penyakit. Itu fungsi daripada yang 4, kurang lebih begitu. Molase, kalau molase fungsinya ini sebagai sumber nutrisi, meningkatkan kesuburan dalam tanah, juga mendukung aktivitas mikroorganisme dan membantu pengendalian hama dan penyakit. Itu guys, serta mendukung aktivitas mikroorganisme, meningkatkan pertumbuhan tanaman nanti. Oke. Jadi kalau dolomit guys, dolomit itu meningkatkan kesuburan tanah dengan cara menetralkan. Jadi dolomit fungsinya itu menetralkan tanah dari keasaman tinggi dalam tanah atau meningkatkan pH tanah, menyediakan nutrisi kalsium dan magnesium, atau meningkatkan kemampuan akar dalam menyerap nutrisi atau struktur tanah, meningkatkan unsur hara tanah. Jadi fungsi dolomit itu kurang lebih dia meningkatkan pH tanah, begitu guys. Jadi lanjut kita guys, untuk kita campurkan media tanam kita di sana. Jadi saya fermentasi ini setelah saya campur semuanya, aplikasinya selesai, kita langsung masukkan ke dalam pot bani ini. Ini langsung di medianya, media tanamnya atau potnya. Ini guys,
di samping kiri. Ini langsung kita fermentasi itu, jadi kita kerjanya cuma satu kali. Setelah diaplikasikan, langsung masukkan, ditutup. Setelah ditutup, menunggu 1-2 pekan atau 3 pekan, media tanam sudah bisa dipakai. Oke guys. Oke guys, karena medianya sudah tercampur dengan baik, sebelum kita siram dengan M4, terlebih dahulu kita taburi dulu dolomit guys. Kita pakai sekitar 1 kilo saja atau 1,5 kilo. Setelah itu kita siram dengan M4. Oke guys, ini hasilnya mantap. Ini guys, setelah ini kita lebarkan lagi. Setelah itu kita siram lagi dengan M4 dengan molase. Oke guys, jadi ini campurannya guys. 15 liter air ini kita campurkan sekitar 5-7 tutup botol M4 dan molase sekitar 200 ml. Oke guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja guys. Molase, jadi karena tidak ada kita punya semprotan, jadi kita pakai kaleng yang sudah dibocor guys. Jadi, oke. Mantap guys. Oke guys, sudah tercampur semua, sudah selesai. Kita tinggal pindahkan ke media ban ini. Setelah kita pindahkan, baru kita tutup.
Oke guys, jadi media tanam kita sudah dimasukkan ke dalam media ban ya, yang siap kita tanami. Jadi setelah ini kita menunggu sekitar 3 pekan sambil menunggu bibit cabai kita tumbuh besar. Ini guys, kita tutup, bisa ditutup pakai karung, bisa plastik, bisa juga dari seng atau apa sajalah yang bisa, penting bisa menutupi media tanam kita yang sudah difermentasi ini. Oke, jadi untuk sementara kita pakai seng dulu guys. Oke sahabat tani, jadi inilah tutorial untuk fermentasi media tanam kita untuk khususnya cabai. Hari ini selesai, dan ini kita fermentasi dalam jumlah sedikit saja guys. Berikutnya kami akan mencampur dalam skala besar. Jadi pencampurannya itu tetap sama 1,1,1,5. Jadi kalau pencampurannya lebih banyak lagi, misalnya 5 karung, berarti 5 sekam padi mentah, sekam bakar 5, tanah 5, dan kohe sapi, ayam atau kambing itu 2,5 karung. Jadi 1,1,1,5 perbandingannya. Begitu guys. Oke, terima kasih sahabat tani. Salam sehat, salam petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.